Silakan duduk saudara, shalom. Tetap semangat ya, PPKM sebentar lagi berakhir. Semua ya, saya percaya saudara pasti Tuhan itu tolong Indonesia. Angka kesembuhan naik terus ya saudara. Ya makin banyak orang yang sembuh saudara. Tapi terus kita tetap berjarak, kita tetap prokes, tetap jaga semuanya, amin. Terutama kesehatan kita, ya imun kita. Tapi imun kita yang paling hebat, paling kuat didapat dalam hadirat Tuhan, ya toh, di hadirat Tuhan saudara. Makin kita di hadirat Tuhan, makin kita dengar suara Tuhan, makin kita baca firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan, diperkatakan jadi iman, amin. Ya, otomatis kalau imannya kuat, imunnya pasti naik saudara, amin. Pasti saudara, ya. Kalau imun naik, pasti saudara, kita semua sehat, amin. Saudara, satu hari saya itu waktu berdoa tiba-tiba Tuhan itu membawa saya, nak tahu nggak katanya hari-hari ini sebenarnya pada masa sekarang dan bahkan masa ke depan ya, kita nggak pernah, manusia nggak bisa memprediksi di depan kita nih apa, benar nggak? Nggak bisa memprediksi saudara hidup kita di depan ini ya. Mungkin 1 minggu lagi aja lah, jangan 1 minggu ya, 2 hari mungkin besok atau 2 hari lagi ya, atau 1 minggu lagi, bahkan kalau saya ngomong lebih jauh lagi 1 tahun lagi. Mana bisa orang bisa memprediksi hidup kita, benar nggak? Nggak ada yang bisa, benar nggak? Siapa sangka kita mungkin berapa hari lagi kita mungkin ya bisa mengalami sesuatu ya dalam nama Yesus nggak akan terjadi. Nggak tahu lah kalau kita ngalami celaka atau ngalami apa, atau kita ngalami sesuatu yang ajaib, bahkan nggak ada yang bisa memprediksi ya. Karena itu Tuhan berkata, tahu nggak, masa ke depan itu ada banyak hal sebenarnya ya, dunia akan digoncangkan. Tuhan berkata orang yang tinggal tetap di dalam aku, tinggal dalam hadirat Tuhan, itu yang akan Tuhan bukakan rahasia-rahasianya, amin. Ada banyak yang Tuhan mau bukakan saudara dalam hidup kita. Rahasia-rahasia di depan sebenarnya. Tuhan bisa bicara melalui mimpi. Tuhan bisa bicara melalui orang lain, hamba Tuhan. Atau peristiwa, atau penglihatan, atau sesuatu apapun lah. Tuhan bisa kasih tahu loh saudara, amin. Ketika kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita gak dekat dengan Tuhan, orang yang gak melekat sama Tuhan, percayalah. Ya, kalau enggak melekat sama Tuhan, percayalah isinya saudara marah, ngomel. Ya saya kalau sudah fokusnya di kerjaan, sudah marah saudara, sudah mulai ya saudara, enggak konsentrasi, enggak bisa doa lagi, enggak bisa dekat lagi sama Tuhan, udah isinya marah saudara. Ini di hati, ini mesti pemberesan dulu sama Tuhan saudara. Saya butuh berdua sama Tuhan, butuh masuk hadirat Tuhan, butuh melekat lagi sama Tuhan. Nah, hari ini saya mau kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya kasih judul Secret Place, artinya tempat rahasia. Maksudnya tempat rahasia Tuhan. Nah, kira-kira saudara cepat aja ya, saya kesaksian pada waktu tahun kurang lebih 94 atau 95 saya lupa. Itu adalah masa di mana pernah terjadi di Toronto Blessing, namanya Toronto Blessing ya. Toronto itu di Kanada ya saudara, di luar negeri. Nah, namanya Toronto Blessing, di mana sebuah KKR kebangunan rohani dan kesembuhan ilahi. Itu sebenarnya waktu tahun-tahun itu menggemparkan sekali. Nggak tahu saudara pernah dengar itu enggak ya, atau mungkin belum lahir baru waktu itu. Tapi pada waktu itu saudara, itu terdengar di mana-mana. Tiba-tiba ada satu kerinduan di hati saya mau datang ke sana. Karena saya mendengar beberapa orang berkata bahwa kalau sudah datang ke sana katanya, mereka di jamaah Tuhan, nah itu masalahnya di jamaah Tuhannya, mengalami pembaruan yang luar biasa. Di dalam hidupnya mengalami pembaruan demi pembaruan, terobosan demi terobosan, kemenangan demi kemenangan. Bahkan sampai dari keluarganya, dari hidupnya sendiri, dari keluarganya yang mengalami banyak perubahan saudara, dipulihkan, istilahnya dipulihkan saudara. Sampai keuangannya juga dipulihkan. Beberapa hamba Tuhan yang berangkat ke sana, berarti suara saya menggelegar sampai semua jatuh. No, naronya nggak pas. Nah, jadi artinya pada waktu itu
hari-hari itu saudara saya merasakan bahwa saya butuh ini. Saya butuh Tuhan, di mana gereja waktu itu ngalami kekeringan ya saudara. Rasanya semua mau nyanyi, mau nyembah, ibadah rasanya semuanya mati, rasanya beku, rasanya semu. Ya ibadah biasa-biasa semu gitu ya. Rasanya nggak ada sesuatu lagi di sini yang getaran Tuhan yang kuat, nggak ada saudara. Ya, nah kemudian pergilah kami ke sana. Saya dengan penuh kerinduan, sejujurnya hati saya dengan penuh kerinduan. Saya minta Tuhan, saya pengen hari-hari itu juga hidup saya banyak mengalami tekanan ya. Saya diproses dengan mama mertua saya ya. Kami juga masih tetap diproses pernikahan kami ya. Walaupun waktu itu anak-anak sudah umur, Vincent itu kira-kira umur 3 tahun lebih, Victor itu 1 tahun lebih ya, bedanya 2 tahun. Kalau nggak salah Victor 1 tahun lebih lah, lebih berapa bulan ya, Victor lebih 1 tahun lebih berapa bulan, Vincent 3 tahun lebihan. Kira-kira bedanya 2 tahun lah. Nah, jadi masih kecil-kecil anak-anak saudara ya. Bagaimana kami sebagai pasangan muda banyak diproses. Jadi saya punya sebuah kerinduan ya, ada kepahitan, ada kemarahan, ganjelan macam-macam. Belum lagi gereja juga isinya yang seperti itu yang saya bilang. Rasanya ibadah kok kayak gitu terus ya, semua enggak ada gairah saudara. Nah, begitu saya masuk ke depan pintu ya saudara. Saya nggak tahu itu lagunya bahasa Inggris ya, nyanyiannya bahasa Inggris. Tapi yang saya rasakan cuma satu, hadirat Tuhan itu begitu mencengkeram saya, begitu masuk melangkah, saya bisa nangis. Lagunya nggak ngerti saudara, tapi saya sudah nangis. Kenapa? Bukan soal lagunya ya, bukan soal pendetanya John Arnott saudara ya. Beliau juga diurapi Tuhan sampai Tuhan pakai di gereja Vineyard Church itu yang mengalami suatu ledakan yang ajaib, kebangunan rohani, banyak orang disembuhkan, banyak manifestasi hadirat Tuhan. Nah, kemudian saya datang saudara, cuma satu saya kerinduan saya. Tuhan jamah aku. Ini aku nih banyak pahit. Aku banyak kecewa Tuhan. Aku banyak kelemahan Tuhan. Tuhan aku cuma mau ketemu Tuhan. Saya cuma minta satu, dijamah Tuhan dan ketemu Tuhan. Itu aja. Doa saya itu aja. Dan ajaib ya ketika pokoknya singkatnya waktu khotbah ya. Waktu khotbah saya nggak merasakan apa-apa saudara. Karena khotbahnya bahasa Inggris, memang ada alat di sini ya di belakang maksudnya untuk bisa dengar. Yang datang dari berbagai bangsa saudara, ada Jepang, ada China, ada orang apa tuh itu kan di Toronto ya. Kanada, ada orang Belanda, ada orang mana, kami juga berangkat dari Belanda ke Toronto saudara. Jadi ada banyak sekali orang-orang dari luar negeri datang. Mereka merindukan sebenarnya itu jamahan Tuhan semua ya. Nah, jadi hari itu waktu semua berjejer ya, tahu-tahu orang habis selesai khotbah altar call ya, tahu-tahu orang berdiri, ada garisnya, suruh berdiri gitu ya. Nah, karena saking orang cepat mau didoakan ya, jadi laki perempuan tuh jadi satu garis tuh, laki perempuan jadi satu ya. Jadi semua kayak gini semua ya, semua gitu. Nanti ada jarak ya, semua berdiri, jadi besar sekali tuh ruangan. Nah kemudian waktu hamba Tuhannya lewat ya, seorang pria hamba Tuhan, saya tahu-tahu dilewati. Jadi saya bilang, Mbak saya melek, jadi saya bilang please pray for me, saya bilang. Terus saya juga pengen didoakan gitu ya. Terus dia bilang, oh nanti tunggu kamu katanya. Maksudnya perempuan, nanti kamu perempuannya, nanti kamu didoain lagi dengan hamba Tuhan perempuan katanya. Jadi perempuan laki-laki saudara, perempuan dengan perempuan, hamba Tuhan laki dengan jemaat yang laki-laki. Nah ketika saya berdoa terus menunggu, tiba-tiba seorang perempuan, saya tidak tahu siapa itu ya, tapi saya tahu itu hamba Tuhan perempuan, tiba-tiba itu menjamah ya, mendoakan saya ya dengan lembut ya. Saya itu waktu itu saya berdoa gini, Tuhan nanti ya Tuhan, ini dasar memang ya manusia tuh. Kalau saya dijamah Tuhan ya, saya nggak mau loh Tuhan itu kayak orang itu teriak-teriak gitu ya. Saya nggak mau loh Tuhan, saya bilang gitu ya. Saya nggak mau nanti dijamah dipaksa rebah jatuh. Saya bilang biar Tuhan sendiri. Pokoknya saya sampai ngomong Tuhan sendiri yang menjamah saya. Tuhan yang menjamah saya, bukan manusia, saya bilang gitu ya. Ada yang holy laughter tuh ketawa terus ya gitu ya. Nah ada yang jerit-jerit karena merasa dosanya itu kayak dibongkar gitu ya. Wah teriak minta pengampunan sama Tuhan. Jadi macam-macam, ada yang nangis gitu ya. Nah hari itu tiba-tiba ketika saya dijamah Tuhan, saya nangis saudara. Saya nangis di sini nih ada sesuatu. Saya merasakan real banget, nyata.
Jadi saya mau kasih tahu ya saudara, hadirat Tuhan itu bisa dimanifestasikan secara nyata. Sampai fisik kita ngalami. Saya mau kasih tahu ya saudara, supaya saudara ngerti bahwa hadirat Tuhan, kemuliaannya bisa dimanifestasikan saudara. Sampai fisik kita merasa bergetar atau fisik kita ngalami sesuatu. Sangat bisa saudara, sangat bisa. Jadi kalau saudara bilang, itu apaan sih orang gemeter-gemeter, orang kok didoakan ya, loncat-loncat, apaan sih? Saudara, itu bisa, manifestasi hadirat Tuhan itu bisa seperti itu, bisa banget saudara. Jadi waktu saya menangis di sini tiba-tiba ada sesuatu yang seperti dicabut sama Tuhan saudara. Karena kepahitan saya dicabut. Saya bisa nangis sampai nggak bisa berhenti. Saya nih sadar di alam pikiran saya, ini saya mau berhenti nih. Kok nggak bisa berhenti ya? Nggak bisa berhenti saudara. Sampai akhirnya saya berlutut-lutut terus tengkurap saudara. Saya tengkurap rata dengan tanah. Ya, saya menangis sejadi-jadinya. Saya gak peduli dengan orang lain lagi, tapi yang saya cuman rasakan, Tuhan jamah saya, Tuhan sembuhkan saya. Nah saudara tahu saudara, setelah pulang ya saudara, di sekolah minggu ya kita lagi kumpul nih ya, waktu itu kalau kursi yang seperti ini tuh zaman dulu tuh kursi merah yang bisa dilipat gitu ya, tahu ya apa ya, ya merah, tapi ada penyangganya di bawahnya. Kaki saya tuh bisa plak 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 gitu. Lagi doa kaki saya bisa dok 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 gitu-gitu. Sekarang nggak bisa ya. Nggak tahu dengan sendirinya semuanya. Saya tahu saudara, Tuhan itu saudara ketika menjamah kita saudara, bahkan secara fisik kita bisa merasakannya. Secara panca indera kita bisa merasakannya saudara. Jadi saya waktu ngalami itu saya tercengang. Ternyata hadirat Tuhan itu begitu nyata ya. Real banget bisa aku rasakan. Jadi saudara, jadi kita bisa rasakan ada sebuah getaran dan gelombang Tuhan itu masuk di dalam diri kita. Sama waktu saya lahir baru saudara, saya didoakan di jamah, tiba-tiba saudara saya menangis sejadi-jadinya, born again saudara, lahir baru. Tiba-tiba di sini nih seperti ya, saya nggak tahu arahnya dari mana, tapi kayak orang kesetrum saudara, kayak orang kesetrum. Itu saya rasakan itu waktu pertama bertobat lahir baru. Tapi ketika saya di Toronto, saya mengalami lagi secara fisik getaran itu saudara. Yaitu dengan tangisan yang enggak bisa berhenti itu. Nah saudara, ketika saya pulang tiba-tiba ini membuka mata rohani saya. Berarti ya ada sesuatu yang hilang di gereja saya ini. Ada sesuatu yang hilang di hidup saya. Hadirat Tuhan itu yang begitu nyata dan real itu. Nah kemudian saudara, dari situlah saudara. Sebenarnya saudara, hadirat Tuhan ya. Jadi kalau kita ngalami yang tadi saya bilang getaran seperti itu. Sekali lagi ya, saya bukan mencari getaran-getarannya. Saya nggak mencari manifestasi hadirat Tuhannya, ngerti ya? Saya nggak mencari manifestasi dari urapan Tuhan itu. Saya nggak cari itu saudara, sekali lagi. Yang saya cari cuman saya mau ketemu Tuhan. Ngerti ya? Nah tapi sebenarnya dengan manifestasi seperti itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada, amin. Hadiratnya itu nyata dan penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah kita, ngerti ya? Jadi kalau saudara merasakan seperti itu, artinya apa? Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata dan penyertaannya itu ada di tengah-tengah kita. Bukti dari manifestasi itu, amin. Nah ya oke. Jadi dari situlah itu membawa suatu perubahan hidup. Yang penting bukan soal manifestasinya, sekali lagi ya. Perubahan hidup. Saya ngalami perubahan hidup. Yang menjadi saksinya adalah suami saya dan pembantu saya. Bahwa saya berubah. Tuhan membawa hidup saya mengalami perubahan demi perubahan. Saya mengalami saudara yang namanya saudara di mana luka-luka saya disembuhkan. Jadi pembaruan demi pembaruan terjadi dalam hidup saya sampai itu berdampak
ya pada keluarga, berdampak di gereja pada pelayanan saya gitu loh. Berdampak semuanya saudara. Sehingga otomatis gereja mulai berkembang, ya pertumbuhan rohani berubah. Gereja mulai ya mengalami refreshing kembali, diubahkan lagi saudara. Itu yang penting saudara, amin. Ya, sampai dalam hidup kami juga sektor keuangan ya, aspek keuangan kami juga mulai berubah. Bayangkan saudara, ajaib ya. Satu ya jamahan, satu sentuhan Tuhan saja mengubah segalanya. Amin. Siapa yang merindukan ini? Kita rindu saudara. Saya sampai hari ini saya bilang, Tuhan aku mau alami lagi Tuhan. Aku mau alami lagi Tuhan. Supaya ini berdampak buat kota kami, buat gereja, buat Indonesia. Amin. Nah, oke. Kita mau mulai dengan ya. Saya mau tuntun saudara dari perjanjian lama bagaimana Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dekat dengan umatnya. Bukan Tuhan yang jauh ya. Allah yang sangat dekat dengan umatnya. Kita mau belajar ya firman Tuhan di Ulangan 4 ayat 7. Tapi saya mau kasih tahu dulu saudara. Sebenarnya kalau kita buka perjanjian lama ya, cerita perjanjian lama nih itu tentang bangsa Israel ya saudara. Kalau baca itu dari mulai keluaran aja lah ya. Bangsa Israel semakin banyak di Mesir ya. Nah saudara, kalau saudara baca kehidupan sejarah bangsa-bangsa pada waktu perjanjian lama, baca itu semua ya saudara. Bangsa-bangsa pada waktu perjanjian lama tidak ada bangsa yang seberuntung bangsa Israel. Enggak ada saudara. Enggak ada saudara. Kenapa? Bukan beruntung soal materi kekayaan menurut saya. Tetapi apa sih yang menjadi keberuntungan bangsa Israel? Karena apa? Penyertaan Tuhan yang nyata. Karena Jehovah Tuhan Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Amin. Saudara kalau baca di Keluaran dan bagaimana terus nyambung ya tentang Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu penyertaan Tuhannya nyata banget, bener gak? Nyata banget. Kita buka Ulangan 4 ayat 7 cepat ya. Ulangan 4 ayat 7. Ya, Ulangan 4 ayat 7, demikianlah firman Tuhan. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu kasih tahu nggak ada tuh bangsa besar manapun yang artinya yang Tuhannya begitu dekat ya dengan umatnya sendiri kecuali bangsa Israel saudara. Kita Israel rohani, amin ya. Nah, sekali lagi sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang sedemikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Saudara, kita nggak perlu panggil Tuhan kita pakai toa ya saudara. Saudara kita panggil Tuhan ya waktu kita berdoa bersama dengan Tuhan ini berdua. Aba ya Bapa. Tuhan itu ya sebenarnya ya nggak perlu teriakan kita. Tapi yang di sini loh ceritanya yang di dalam, benar nggak? Waktu kita mencari di dalam ini Tuhan. Aku merindukan Engkau, aku ingin Tuhan hidupku Tuhan dibereskan. Tuhan aku banyak dosa Tuhan. Saudara Tuhan itu ketika kita memanggil namanya, dia akan dekat dengan kita. Yakobus berkata, kalau saudara kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Sebegitunya saudara Tuhan itu. Begitu kita mendekat, pasti Tuhan mendekat kepada kita. Amin. Jadi luar biasa ya kita punya Tuhan. Enggak ada seberuntung kita ya. Enggak ada menurut saya agama lain. Punya Tuhan, kita punya Tuhan yang bisa ya kita berdoa, Tuhan bisa mendengar doa kita. Tuhan bisa menjawab doa kita. Kita bisa berdoa dengan Tuhan sebegitu dekatnya. Enggak ada seperti Tuhan kita, agama lain enggak ada saudara. Nah, lagi kemudian di sini nggak ada. Ulangan 4 ayat 32 sampai 36 berkata demikian ya saudara. Ulangan
4 ayat 32. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa, ya ini ceritanya pada waktu zaman Musa nih ya saudara. Waktu Tuhan bicara ya di dalam gunung api saudara. Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api? Seperti yang kau dengar dan tetap hidup. Karena gak ada loh saudara orang yang saudara yang dengar Tuhan, lihat Tuhan itu pasti mati binasa saudara. Dengar suaranya aja ya itu seperti kilat menyambar-nyambar ya api saudara. Alkitab berkata bisa tetap hidup. Karena manusia itu ya terdiri dari daging. Tuhan itu roh. Tuhan itu kudus. Manusia ini banyak gak kudus ya saudara ya. Jadi gak bisa sebenarnya. Tapi ada satu waktu ketika Tuhan mau bicara kepada bangsa Israel melalui Musa ya dengan api yang menyambar-nyambar itu api yang jebret-jebret gitu ya saudara. Tapi Alkitab berkata mereka tetap hidup. Nah lanjut ayat 34 ya, ayat 34. Ulangan 4 ayat 34. Mana ya? Ini ayat 3 berapa ya? Ya, pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa di tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan? Ini yang dialami ya waktu zaman Musa. Tanda-tanda serta mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung. Dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Saudara, saya mau kasih tahu ya. Ini ceritanya nih pada waktu zaman Musa. Bayangkan saudara. Ini mereka ngalami nih saudara cobaan-cobaan, kedahsyatan Tuhan, mujizat Tuhan. Mereka tuh ya tiap hari bayangkan. Enggak ada menurut saya tiap hari ya mereka itu dihadapkan apa? Tiang awan dan tiang api, benar enggak? Coba kalau sekarang saudara mau pergi ke luar negeri. Ada ya tiang awan yang menaungi saudara misalnya gitu ya. Sehingga ya kenapa ada tiang api? Karena padang gurun itu kalau malam bisa dingin banget gitu ya. Jadi ada tiang api saudara. Ya. Kalau siang padang gurun panasnya minta ampun saudara. Jadi ada tiang awan menudungi. Jadi enak adem sejuk saudara. Bayangkan tiap hari dihadapkan seperti itu saudara. Ya belum lagi cobaan-cobaan. Ya belum lagi segala mujizat. Yuk kita lanjut dulu. Jadi ajaib ya menurut saya. Pada waktu ya pada zaman Musa itu ya saudara, pada zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, menurut saya hadirat Tuhan itu nyata banget di tengah-tengah bangsa Israel, benar gak? Nyata banget kan? Sampai bisa dilihat, bisa ditangkap dengan panca indera saudara. Dengan adanya tiang awan dan tiang api aja coba, itu yang saya bilang belum lagi mujizat yang lain loh saudara. Mujizat belum lagi di Laut Merah, benar gak? Saudara bisa bayangin gak sih saudara? Kalau seandainya ya kita ngalami mujizat seperti Laut Merah. Menurut saya ya, saya sampai suka, saya tuh kalau baca Alkitab ya, suka saya memvisualisasikan saya tuh ada di sana saudara. Saya berpikir, bayangkan ya bangsa Israel, itu Laut Merah kedalamannya berapa meter sih? Saya pernah dengar ya cerita tentang Laut Merah, seseorang tuh ada di National Geography ya saudara. Itu ada orang yang menjelajah menyelidiki tentang di padang gurun bagaimana dia sampai tinggal di sana katanya. Bagaimana panasnya di sana supaya dia bisa mengalami seperti yang Musa alami katanya. Dia cerita begitu. Dan dia ukur kedalaman si sungai, si Laut Mati itu. Ternyata isinya berapa galon ya kubik air. Saya dulu tuh pernah catat, pada catatannya hilang. Berapa ribuan, puluhan ribu ya. Ratusan ribu kubik air saudara. Jadi bayangkan Tuhan membuat itu. Kalau dibelah brrrt, airnya, coba saudara ya, menurut saya kalau kedalamannya hitung aja berapa sih kalau, saya nggak tahu kalau berenang di kolam renang yang dalam berapa sih kedalamannya? Berapa ratus meter? Kan masih berapa ratus meter doang, bener gak? Ini, kolam renang 2 meter, 3 meter maksudnya 2 meter, 3 meter. Sekarang kalau itu bisa ratusan meter kan ya 20 meter mungkin kedalamannya mungkin atau 100 meter nggak tahu. Berarti kan ngejuruk dong turunnya bener nggak?
Turunnya aja udah susah banget, bener gak? Saya percaya si Tuhan pasti kasih jalan ya, tapi turunnya aja udah, ya toh, itu kan pasti dalam airnya. Dan bayangkan itu air bisa dibelah gitu ya, dan mereka berjalan di tanah yang kering loh. Mungkin hari itu ya, kalau saya hari itu ada di situ, saya akan pegang air itu. Penasaran, bener gak? Ini apa sih? Bener gak? Kalau saya kan orangnya sering penasaran, saudara. Kok bisa gini loh, ya toh? Terus saya mungkin akan meraba-raba. Mungkin bangsa Israel hal itu juga meraba-raba, bener gak? Wih, ini sesuatu yang luar biasa, saudara, real banget. Bayangin, dengan dicekam hadirat Tuhan, bener gak? Real banget, saudara. Aduh, kalau dulu hidup di bangsa zaman itu kayaknya wah luar biasa banget ya. Nah, saudara, jadi Tuhan kita tuh luar biasa sebenarnya. Kalau di zaman perjanjian lama, nanti saya buka perjanjian baru ya. Tetap hadirat Tuhan itu real, saudara. Lagi ya, terus ya. Sekarang kita buka dalam kitab Keluaran. Cepat dulu. Nanti saya kebanyakan cerita yang lain supaya saudara nggak fokus. Kita mau fokus lagi tentang hadirat Tuhan ini. Tolong buka slide-nya. Dalam kitab Keluaran 29 ayat 45. Keluaran 29 ayat 45. Kecil-kecil ya, nggak bisa digedein ya. Kasihan, nggak kelihatan nggak. Dalam kitab Keluaran, Tuhan itu membawa umatnya keluar dari Mesir. Ya. Keluaran 29 ayat 45 demikian. Firman Tuhan berkata demikian. Aku, maksudnya Tuhan, akan diam di tengah-tengah orang Israel. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka. Jadi Tuhan itu berjanji nih kepada umat Israel. Ya, hari itu Tuhan berjanji kepada umat Israel demikian katanya. Ketika Tuhan membawa keluar ya melalui Musa bangsa Israel dari Mesir. Tuhan itu berkata, aku berjanji nih ya. Aku akan diam di tengah-tengahmu dan menjadi Tuhan Allahmu. Wih, dahsyat banget ya janji Tuhan itu. Nah, kata diam itu saudara, dalam terjemahan lain saudara, itu adalah ya berasal dari kata Shekinah. Shekinah itu adalah hadirat Tuhan yang mulia. Kemuliaan hadiratnya yang memancar begitu rupa, itu Shekinah, glory saudara. Nah, kata diam itu ya berasal dari kata Shekinah dan ya itu dalam bahasa Inggris His glorious presence. Artinya apa? Hadiratnya yang mulia, yang memancar. Jadi Tuhan itu mau berkata gini, aku nih ya katanya gini kata Tuhan. Aku nih hadiratku yang mulia ini katanya, Shekinah glory akan memancar seperti, jadi istilahnya seperti menudungi. Tinggal di dalam bangsa Israel, bayangkan saudara. Wih, saya bilang luar biasa banget firman Tuhan ini. Janji Tuhan buat bangsa Israel. Nah, kayak apa coba ya bangsa Israel dulu ya hidupnya menurut saya sih. Dulu zaman dulu itu nenek moyang ya, maksudnya orang-orang yang tua zaman dulu atau yang keluar dari Mesir nih ngalami semua ini. Wah, mereka pasti mereka menceritakan kepada anak cucunya. Itu ya Tuhan buat gini loh, Tuhan itu ya, wah, pasti begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, cepat ya saudara. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata bangsa Israel itu, ya saudara kalau baca di Alkitab, jatuh ke dalam dosa. Mereka mulai menyembah dewa-dewa, ilah-ilah bangsa-bangsa lain. Saudara kalau baca di Alkitab, wah ngeri banget. Tiba-tiba bangsa Israel hidupnya bobrok saudara, dalam kenajisan. Mereka menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah ilah-ilah bangsa-bangsa yang ada di sekitar situ tuh. Dan mereka melakukan segala macam kenajisan. Melakukan semua pencemaran rohani saudara. Mereka jatuh dalam dosa, jatuh dalam penyembahan berhala, jatuh dalam segala macam kenajisan. Nah, semua ini menyakiti hati Tuhan. Buat Tuhan ini menjadi menjijikan saudara. Ya, kawin campuran ya dengan bangsa lain ya. Kemudian berbuat seperti bangsa lain yang menyembah ilah-ilahnya, itu menyakitkan Tuhan saudara. Kemudian sampai akhirnya ya. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan itu gak bisa disentuh, gak bisa dicampur sedikit pun dengan kenajisan. Gak bisa saudara. Gak bisa sekecil apapun dengan kenajisan, Tuhan gak bisa bersatu.
Tapi bangsa Israel yang gawatnya, bangsa Israel lupa dari mana dia diambil. Gak tahu diri menurut saya. Bangsa Israel mulai menjauh dari Tuhan akibat dosanya itu. Dosa itu membuat manusia jauh dari Tuhan. Kalau saudara berbuat dosa, dosa mencuri, maaf kata, dosa apapun saudara, ya, itu membuat saudara gak bisa. Susah mau masuk hadirat Tuhan, percayalah kalau saudara belum beresin dosamu, susah masuk hadirat Tuhan. Tidak bisa Tuhan bercampur dengan dosa manusia sekecil apapun. Dosa kenajisan, dosa apapun. Tidak bisa saudara. Harus beresin dulu saudara. Bertobat dulu. Nah ini saudara menyakiti hati Tuhan. Kalau kita baca di dalam kisah Nuh ya, pada zaman Nuh ya, buka lagi slide-nya lanjut. Pada zaman Nuh begitu banyak manusia tercemar saudara. Alkitab berkata ya. Saya geser lagi ke depan nih ya. Ini kan tadi saya ngomong soal di Keluaran, kitab Keluaran dan Ulangan. Saya majuin lagi ke depan nih, Kejadian ya. Di Kejadian kan tentang Nuh. Pada waktu zaman Nuh saudara baca ya. Kenapa sih Tuhan izinkan sampai ada tsunami ya. Tsunami itu sebenarnya namanya air bah ya saudara. Karena manusia itu jatuh dalam dosa yang mengerikan sekali, kawin mengawinkan, berpesta foya, pokoknya hidup mereka mengerikan sekali. Alkitab berkata di Kejadian 6 ayat 3, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Ya. Begitu Tuhan lihat dosa seperti itu, manusia ini terdiri dari daging memang. Tuhan juga memang tahu dan menyadari manusia terdiri dari daging. Manusia begitu lemahnya ya. Alkitab berkata Rohku tidak akan tinggal di dalam manusia karena manusia adalah daging. Manusia adalah daging, gak bisa antara roh dan daging tadi saya bilang gak bisa bersatu. Terjemahan lain berkata ya, Roh Tuhan tidak akan selama-lamanya tinggal dan bergumul dengan manusia. Jadi manusia gak bisa tinggal dan bergumul. Karena apa? Manusia karena daging. Ada dosa ya, dosa kenajisan, dosa perjinahan, ya dosa segala macam, mengutuki, ya ini dosa juga saudara. Ngomongin, gosipin orang ya, memberontak, marah sama hamba Tuhan, kepahitan, kecewa dengan segala hal. Nah, dosa ini menyebabkan manusia itu jauh dari Tuhan. Nah, tapi dari pengalaman sudah berkali-kali nih bangsa Israel ngalami seperti itu. Jatuh bangun terus dalam dosa. Nah bangsa Israel manusia itu kita juga sama saudara. Bolak-balik jatuh dalam dosa. Gawat sekali kita ini kalau nggak menyadari, nggak mau belajar, sadar dan bertobat dari kesalahan kita. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, gereja Tuhan tuh seperti itu. Bolak-balik nih ya. Pahit, kecewa, marah, mengeluh, ya, segala macam lah ya. Nah kita nih gak sadar-sadar gak bertobat saudara. Lanjut ya, saya lanjut nih di Yeskiel. Satu kali Nabi Yeskiel melihat bangsa Israel kebobrokannya. Saudara kebaca Yeskiel ya saudara, itu tentang kebobrokan bangsa Israel. Mereka mengalami perjinahan rohani dan mereka mengalami pokoknya segala macam ya kalau saudara baca. Nah intinya saudara, penglihatan yang dilihat Yeskiel itu membuat Yeskiel sedih. Hati Tuhan sakit sekali. Nah dari situlah kemuliaan Tuhan, hadiratnya mulai meninggalkan bait suci. Tuhan itu gak bisa bercampur dengan dosa, saya bilang. Tuhan mundur dengan teratur. Tuhan meninggalkan bait sucinya. Tuhan mulai meninggalkan bangsa Israel. Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Saudara kalau gereja ya nggak pernah ada hadirat Tuhan, saudara nyembah, main musik. Main musik nih, nanti saya menyindir pemusik nih. Saudara nyembah, main musik. Saudara nggak pernah ngerti itu. Hadirat Tuhan, gimana ketemu Tuhan. Tapi saudara bawa jemaat menyembah Tuhan. Nonsens, omong kosong saudara. Kalau saudara sendiri gak ngalami sama Tuhan. Termasuk pemusik, termasuk penyanyi, termasuk pengkhotbah loh. Kalau gak tinggal dalam hadirat Tuhan, gak akan bisa saudara bawa jemaat ini untuk bisa masuk hadirat Tuhan. Gak akan bisa. Gedung ini ya saudara, gereja ini atau persekutuan doa ini, tidak ada bedanya saudara
gedung ini, bangunan ini gak ada bedanya dengan gedung-gedung yang lain. Kalau gak ada hadirat Tuhan, saudara. Gereja kami di Temanggung megah sekali, bagus sekali, LED-nya bagus sekali. Tuhan percayakan itu. Dengan anugerah Tuhan saya tahu kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saya gak pernah bangga dengan gedung, saudara. Saya gak pernah bangga sebenarnya dengan apa. Ya saya bangganya memang Tuhan kasih lah, bersyukur ya. Tapi maksudnya saya gini, saudara. Kalau gak ada hadirat Tuhan percuma itu semua, saudara. Sound system yang mahal percuma, saudara. Gak ada hadirat Tuhan percuma, saudara. Percuma, saudara. Gedung mewah apapun gak ada hadirat Tuhan percuma. Gak ada bedanya dengan gedung yang lain kok, saudara. Gak ada bedanya. Kita taruh. Saya di sana ada taruh tabut perjanjian Tuhan. Lambang profetik tentang hadirat Tuhan. Tentang Jehovah Shammah, Tuhan hadir. Jehovah is there. Tapi gak ada artinya kalau tabut itu gak ada hadirat Tuhan, gak ada artinya. Ya cuma sekedar kotak doang. Hiasan doang, saudara. Bisa tulis intimacy with God. Intimacy with God. Ini bicara apa sih? Keintiman dengan Tuhan. Ini sekedar slogan saja. Kalau nggak ada keintiman di sini, kalau nggak ada hadirat Tuhan di sini, maaf kata ya, kalau pengurusnya, semua penarinya nggak hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Hati-hati loh kalau naruh sesuatu, saudara. Dapat sesuatu. Saya bukan ngomong gini, bukan gimana ya. Saya belajar. Nah, kemudian dikatakan Nabi Yeskiel hatinya sedih sekali. Tuhan hatinya sakit. Menurut saya sangat pilu hatinya. Melihat umatnya seperti itu. Tapi saya mau berkata, apakah keadaan ini akan berlangsung terus? No, tidak, saudara. Saya mau berkata, Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Amin. Tidak akan meninggalkan kita, saudara. Jadi jawabnya sudah jelas, saudara. Saya jawab dengan jelas dan tegas. Tidak. Tidak selama-lamanya Tuhan meninggalkan kita. Amin. Tidak, saudara. Nah, kalau saudara baca di Yeskiel ya. Saya ini baca nih di Yeskiel paling bawah, saudara. Ketika hati Tuhan sedih, Yeskiel sedih ya. Yeskiel bernubuat dan berdoa dengan segala macam. Kemudian dia bagian bawah itu ya. Yeskiel 48 itu ada ayat yang ajaib sekali. Tuhan memberikan visi, memberikan janjinya dengan jelas kepada Yeskiel. Tuhan berkata bahwa kemuliaanku akan kembali ke kota kudusnya. Tuhan berkata kemuliaanku akan kembali ke kota kudusnya. Wih, Yeskiel bersyukur dan berteriak menurut saya ya. Kenapa? Karena di bawah ditulis ada kata-kata, saudara. Ada kata-kata Tuhan itu mewahyukan pada Yeskiel nama Tuhan sendiri, yaitu Jehovah Shammah. Tuhan hadir di situ. Alkitab berkata kota itu katanya tadinya ditinggalkan, Tuhan kembali ke kota kudusnya, sehingga Alkitab berkata Tuhan hadir di situ, di kota itu, saudara. Saya pernah dapat rema ayat ini untuk Shekinah Temanggung, saudara, kota kami Betfrata. Saya suka perkataan itu. Bahwa Tuhan hadir di kota ini. Jehovah Shammah. Jehovah is there. Tuhan hadir di situ. Jadi ajaib ya. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Ternyata Tuhan kembali untuk kota itu, saudara. Nah, sekarang saya mau berkata. Jadi janji Tuhan ini Jehovah is there, apakah cuma di Yerusalem? Jadi kita kalau mau ketemu Tuhan, apakah harus ke Israel dulu, Bu, ke Yerusalem? Oh, harus ketemu dulu, Bu, tabut perjanjian itu. Padahal tabut perjanjian sekarang di mana letaknya aja orang sudah nggak tahu. Tabut perjanjian, saudara, ada yang bilang di Afrika ya, saudara. Tabut perjanjian tuh di mana aja? Di mana maksudnya sekarang ini? Gak tahu, saudara. Ada yang bilang pasti di Israel, katanya di bawah tanah, di mana gitu, saudara. Kan Israel sekarang sedang bangun di bawah tanah gitu ya. Tapi saya mau bilang, saudara, udah jangan kayak gitu cari-cari, bolehlah cari ya, maksudnya dalam arti untuk kita secara profetiknya menemukan Tuhan ya. Tapi yang pasti gini loh maksud saya. Saya mau tuntun saudara ya. Tuhan itu ya, kita gimana sih cari hadirat Tuhan di mana? Nggak perlu di Israel, nggak perlu di Yerusalem, saudara. Nah,
Nabi Yesaya bernubuat nih begini saudara. Seorang anak darah akan melahirkan, ya, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ingat ya ayatnya ya. Yesaya berkata, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan dinamakan Immanuel. Immanuel, God with us. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tuhan bersama kita. Tuhan itu bersama kita, di dalam kita. Itu Immanuel, menyertai kita senantiasa. Immanuel, saudara. Saudara, ajaib ya, kelahiran, nih saya giring saudara ke perjanjian baru ya. Tuhan itu ajaib saudara. Dengan kelahiran Tuhan Yesus membuka sebuah babak baru dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Umatnya. Membuka sebuah babak baru, kenapa? Karena saudara, waktu Yesus datang ke dunia, Yesus lahir, Yesus mati dan bangkit. Kemudian Yesus hidup kembali dan naik ke surga, mengirim Roh Kudusnya. Setiap orang percaya bisa berkata, ya, bisa berkata apa? God with us. Immanuel. Karena Roh Kudusnya itu dikirim ke kita. Kita buka ya, lanjut 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, jadi kita nggak usah cari Tuhan jauh-jauh, saudara, hadiratnya. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jelas firman-Nya, kita adalah bait Allah. Coba ngomong kanan kiri, kita adalah bait Allah, tempat Roh Tuhan berdiam. Tempat Tuhan berdiam. Bayangkan, jadi kita jangan main-main, kita ini harus hidup benar sama Tuhan. Kalau kita hidup gak benar saudara, Tuhan gak akan tinggal di dalam kita saudara. Kita adalah bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kita, amin. Jadi semudah itu ya, lewat Roh Kudus, hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Gampang banget, benar gak? Jadi gak usah cari jauh-jauh di Yerusalem, gak usah cari jauh-jauh di tempat lain saudara. Tubuh kita bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kita. Sehingga Roh Kudus ini saudara, yang membuat saudara ketika kita berdoa menyembah kita bisa mengalami Tuhan. Karena Roh Kudus itu. Nah, dalam perjanjian baru, sekarang saya ngomong perjanjian baru ya. Tadi kan perjanjian lama bahwa Tuhan itu bisa dirasakan secara fisik oleh bangsa Israel. Nah, dalam perjanjian baru Tuhan itu nyata, secara fisik juga dapat dirasakan. Hadiratnya dimanifestasikan lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus. Di loteng Yerusalem, saudara bisa buka nanti di rumah, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dengan 4 ya. Ya, jadi waktu pencurahan Roh Kudus, waktu di loteng Yerusalem, saya percaya hari itu ya, begitu banyak orang yang berkumpul. Banyak sekali yang berkumpul hari itu di loteng Yerusalem. Tapi waktu kita ke sana, loteng Yerusalem sebenarnya nggak terlalu gede banget loh. Ya. Tapi masalahnya sekali lagi kalau kita ke Israel tuh ya, saya nggak tahu. Kadang-kadang tempat-tempatnya tuh tepat nggak, betul nggak di situ ya, belum tentu kan ya. Tapi udahlah, it's okay. Tapi yang hari pencurahan Roh Kudus ini, pokoknya ini rasul-rasul berkumpul nih saudara. Bayangkan, yuk kita baca dulu, coba Kisah Rasul dibuka. Kisah Rasul ayat 1. Katanya begini katanya, ada bunyi tiupan angin keras. Ya, Kisah Rasul, nak, bukan Yeskiel. Kisah Rasul 2 ayat 1 dululah, kurang lebihnya. Pokoknya gini saudara. Nah, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya deh. Ayat seterusnya, ayo yang ada itu tiupan angin keras. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Bayangkan mereka nih lagi doa nih, lagi kumpul nih. Misalnya kita lagi doa di sini. Wah, lagi kumpul, lagi doa. Ya Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan.
Yesus, engkau sudah naik ke surga, engkau menjanjikan Bapa. Bapa berkata, tunggu janji Bapa. Kami menantikan engkau Tuhan. Ya, mereka belum bisa berbahasa roh saudara. Mereka lagi berdoa ya dengan kusyuk. Tiba-tiba ada angin keras. Saya gak bisa menirukan angin keras. Wah, pokoknya angin keras loh. Gitu ya, gak tahu, saya gak bisa niruin saudara. Ya, gimana kalau saudara tiba-tiba ada angin keras ya, suaranya gede banget, kencang gitu ya. Saya pernah dengar angin keras nih saudara. Satu hari lagi doa pagi sama Pak Petrus, Lin, anginnya gede banget Lin, anginnya gede banget katanya. Suara angin tuh bisa kedengeran saudara. Tiba-tiba hari itu kedengeran suara angin yang sangat keras. Dan apa yang terjadi? Orang-orang ngeliat nih saudara, tampaklah ya. Lanjut ya, tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Tiba-tiba nih ada ya lidah api nih saudara. Gitu ya. Bertebaran nih saudara. Nah, hingga pada mereka masing-masing, maksudnya pada rasul-rasul saudara. Hinggap saudara, saya waktu sekolah minggu nih ya saudara, buku mewarnai saya atau gambar kertas mewarnainya, rasul-rasul di atasnya ada apinya, katanya gitu ya. Terus diwarnai, no gak begitu saudara. Waktu saya lihat itu ya, baca ini, Tuhan berkata bukan, apinya tuh bukan di atas saudara. Hinggap saudara, brak disabar saudara, ini api nih. Nih Pak Iskandar disabar, bruk apinya tuh gitu saudara. Disambar saudara, hinggap, bruk. Jadi bukan di atasnya saudara. Itu api ada di dalam mereka. Tiba-tiba apa? Mereka berbahasa roh. Bahasa orang-orang di negara itu, kan banyak orang dari berbagai negara tuh ya ceritanya. Tiba-tiba berbahasa itu saudara. Api itu loh saudara. Bruk, hinggap saudara. Bukan di atas sekali lagi. Bruk, menghinggapi saudara. Tiba-tiba gak tahan saudara. Ya Yeremia, kalau saudara baca kitab Yeremia, katanya ada api yang melingkupi Yeremia. Sampai Yeremia berkata, aku menahannya berlelah-lelah, enggak kuat saudara. Saya percaya hari itu mereka semua ya. Makanya ada orang berkata, ini kerasukan, ini mabok. Menurut saya hari itu mereka enggak sadar semua. Api masuk, tiba-tiba mereka, enggak karuan mungkin. Mungkin gimana? Orang jadi pikir ini kerasukan, ini mabok. Nah, itu physically loh, nyata loh saudara. Hari itu pun saya ngalami nyata. Hari itu saya lihat nyata saudara. Orang sampai teriak mencerit-cerit, nangis karena dosanya. Nyata saudara. Dahsyat ya, dahsyat sebenarnya. Kalau Tuhan menyambar kita seperti itu sebenarnya saudara. Siapa yang merindukan itu? Saya sangat merindukan saudara. Hidup saya mengalami lagi. Lalu Alkitab berkata lanjut ya. Katanya ya di Alkitab, ini di Alkitab bukan katanya. Ini di Alkitab bilang Kisah 4 ayat 31. Kemudian mereka setelah mengalami manifestasi seperti itu, mereka kemudian berdoa nih. Ya, mungkin saya nggak tahu, nanti dibaca aja di lain hari atau pada waktu jam yang atau pada waktu hari itu. Intinya mereka nih berkumpul lagi nih. Bayangkan tempat mereka berdoa dan berkumpul goyang saudara. Bayangkan ini kita lagi nyembah nih. Masuk hadirat Tuhan. Goyang tempat ini saudara. Dahsyat gak saudara? Dahsyat banget saudara. Sebenarnya saudara, Alkitab mengatakan tempat mereka berkumpul bergoyang ketika hadirat Tuhan dinyatakan. Ketika hadirat Tuhan dinyatakan saudara. Jadi sekali lagi pentingnya hadirat Tuhan yang nyata itu saudara. Apa sih saudara? Mengubah hidup kita, benar gak? Mengubah hidup kita, mengubah kota kita, mengubah keluarga kita, mengubah bangsa kita. Bukan sekali lagi soal getar-getarannya. Tapi itu bisa mengubah loh, satu sentuhan mengubah segalanya, amin. Nah ini saya lagi membawa saudara nih pelan-pelannya.
ngomong hadirat Tuhan dulu. Nah sekarang saya mau jelaskan dulu apa sih pentingnya hadirat Tuhan. Saya sudah ngoceh-ngoceh gini bahwa Tuhan itu pengen Tuhan yang mau dekat sama umatnya. Ya Tuhan itu mau menyatakan hadiratnya secara nyata dalam hidup kita. Nah sekarang saya bawa saudara nih, apa sih pentingnya hadirat Tuhan. Yang pertama saudara, hadirat Tuhan di tempat rahasia Tuhan ya, itu berkat ilahi tercurah. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 1 ayat 3. Demikian bunyinya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi saudara, ceritanya Rasul Paulus kan pergi ya menginjil di mana-mana nih. Satu kali sampailah di jemaat Efesus. Ya, tiba-tiba nih Rasul Paulus pasti saya sih percaya mendapat pewahyuan nih. Hai umat Efesus, ya, misalnya gitu ya. Terpujilah nih Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan telah mengaruniakan kepada kita nih segala berkat rohani. Kalau ada ayat gitu, janji Tuhan gitu ya. Wah, saya bilang pasti saya nomor 1. Haleluya Tuhan, aku percaya, aku terima. Kalau saya ya saudara. Nah, saya mau buka nih, saya buka kemudian di terjemahan lain ya. Terjemahan lain berkata demikian saudara. All spiritual blessing in heavenly place in Christ. Jadi apa? Semua berkat rohani yang ada di alam surga katanya. Ya. Jadi Rasul Paulus pengen ngomong, Tuhan itu mengaruniakan loh segala berkat rohani yang di alam surga. Ya, terjemahan lain artinya gini katanya, yang semua di alam surga di mana tempat Tuhan hadir bertata katanya. Ya, terjemahan lain menjelaskan seperti itu saudara. Jadi ketika kita masuk hadirat Tuhan, ya, kita ada dalam hadiratnya. Sebenarnya ya Tuhan itu membuka tingkap-tingkap ketika kita sungguh-sungguh yang ngerti ini ya. Tuhan itu mengaruniakan sebenarnya berkat rohani. Ditata Tuhan itu di alam surga ya. Berkat rohani itu apa sih saudara? Bu, saya mah gak mau bu berkat rohani. Saya mau berkat jasmani aja bu. Uang real yang nyata. Saudara, yang penting dapat dulu berkat rohani saudara. Itu bonus kalau uang tuh saudara, udah yang ke Tuhan pasti itu mah. Yang penting ini loh, Tuhan lagi berurusan dengan pengertian kita, iman kita. Ya. Jadi berkat rohani itu apa sih? Banyak sekali saudara, berkat rohani itu banyak sekali. Hikmat, ya, hikmat, marifat, ya. Apalagi sih berkat rohani? Pewahyuan, pengenalan akan Tuhan. Banyaklah berkat rohani, saya gak bisa jelasin satu persatu ya. Nah kemudian lagi ya saudara, Alkitab berkata nih, Raja Salomo itu mengerti akan hal ini saudara. Jadi Raja Salomo itu ya, kalau dia mau memberkati umatnya, caranya bagaimana? Dia harus ngalami dulu tuh. Setelah hadirat Tuhan dan kemuliaan Tuhan itu melingkupi, ada di tengah-tengah bangsa Israel, baru Salomo memberkati umat Israel. Ngerti? Ngerti gak saudara? Yuk buka dulu ayatnya, saya jelasin dulu pelan-pelan ya. Mungkin saudara gak ngerti, pelan-pelan saya jelasin. 2 Tawari 5 ayat 13 yang terakhir. Demikian, pada ketika rumah itu, yakni rumah Tuhan dipenuhi awan. Ceritanya Raja Salomo itu ya lagi memberkati, maksudnya lagi berdoa di rumah Tuhan. Ya. Ketika mereka menyembah berdoa ya di atas tuh para penyanyi, peniup ya, penyanyi menyanyikan pujian syukur, katanya penyanyi serentak memperdengarkan suaranya ya. Nah, ya istilahnya sini kita nih lagi nyembah Tuhan lah gitu ya, dengan musik, alat musik, dengan penyanyi-penyanyi ya. Dimas, kamu gak tidur kan?
lihat bolak-balik kamu nunduk terus. Nggak apa-apa lah, yang mau nggak dengerin firman juga nggak apa-apa, saya sih. Wong berkatnya juga masing-masing sendiri-sendiri. Nah lagi ya saudara, waktu ya dikatakan rumah Tuhan itu dipenuhi awan, imam-imam ini nggak tahan berdiri, imam-imam. Karena apa? Karena kemuliaan hadirat Tuhan saudara. Jadi ya saudara, saya mau kasih tahu ya, kalau hadirat dan kemuliaannya itu kuat ya saudara, menurut saya nggak ada orang yang tahan berdiri. Duduk aja nggak tahan, tersungkur saudara. Yang berdiri aja di sini mungkin glotrok gitu saudara. Seperti saya waktu ngalami di Toronto Blessing itu, nggak tahan berdiri saudara. Tahu-tahu berlutut dan glosor saudara, karena hadirat Tuhan saudara. Nah hari itu kejadiannya, hadirat dan kemuliaannya memenuhi rumah Tuhan. Kemudian Alkitab berkata, Salomo bilang gini, pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Lagi Salomo berkata kemudian, ya berkata demikian. Kemudian berpalinglah raja memberkati seluruh jemaah Israel. Dan segenap jemaah Israel itu dari yang tadinya yang tersungkur berdiri semua. Jadi pas banget momennya waktu hadirat Tuhan turun. Salomo tuh pinter ngerti. Begitu Salomo sambar tuh waktu hadirat kemuliaannya kuat. Salomo menyambar, Salomo langsung berkati jemaat. Wih, itu berkat ya saudara. Bukan berkat omong kosong. Bukan berkat liturgi atau kebiasaan. Saya berharap pemimpin-pemimpin, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, penyanyi, ya termasuk mesti ngerti hal ini. Mesti ngerti hal ini. Jadi begitu ya. Saya nih pernah nih ke LA ya saudara, Los Angeles nih saudara, Amerika ya. Ini ke gereja bersama nih tim Batera. Ya ampun 2 kali ke gereja itu saudara. Ini mau persembahan, mau pulang terakhir nih ibadah. Nyanyinya lagunya itu. Aduh lagu lama pasti, Tuhan memberkati persembahan. Pokoknya lagunya lagu lama. Ya nyanyinya dengan biasa. Menurut saya ya aduh Tuhan. Kalau kita nih keluar cuman kalimat-kalimat kosong memberkati jemaat. Kita mengucapkan dengan rutinitas. Kita mengucapkan dengan ya saudara. Cuman tradisi, kebiasaan. Aduh ngeri dah. Itu bukan berkat yang diterima saudara. Kosong semua, gak ada isinya saudara. Istilahnya kalau dilempar ya, berkat tuh ya kosong, gak ada isinya. Dibuka gak ada isinya. Tapi begitu hadirat Tuhan, itu saudara akan terima. Saudara pulang terima itu berkat. Amin. Itu yang namanya surga turun ke bumi. Itu yang merupakan kerinduan Tuhan sendiri. Nah, saya mau bilang nih ya sekali lagi nih. Pada waktu itu ya orang-orang Lewi nih, orang Lewi ini ditunjuk nih. Sorry ya hari ini lebih ke pengajaran ya. Jadi saudara belajar bersabar dengar firman Tuhan saya. Jadi pada waktu itu suku Lewi itu kan dipilih nih, dipilih mengangkut tabut perjanjian. Suku Lewi itu kalau saudara baca di Alkitab, itu orang-orang yang bertugas melayani Tuhan. Nah, Ulangan 10 ayat 8 ya. Alkitab berkata, pada waktu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian, Ulangan 10 ayat 8, boleh dibuka. Untuk bertugas melayani Tuhan, ya suku Lewi melayani Tuhan. Dan suku Lewi itu memberi berkat demi nama Tuhan, demi namanya. Jadi saudara kan suka toh, ada yang mimpin pujian di sini. Kalian kan bilang kata-kata toh ya berkat Tuhan. Ya kayak Pak Bambang juga. Saudara percaya bahwa hari ini misalnya belenggu dipatahkan, berkat Tuhan mengalir. Nah ya kan memberikan berkat toh saudara. Nah ternyata saudara saya buka nih dalam terjemahannya saudara. Kata bertugas melayani, suku Lewi bertugas melayani. Itu ya bahasa Inggrisnya to stand before the Lord. To stand before the Lord. Jadi berdiri di hadapan Tuhan. Jadi artinya gini saudara. Sebelum orang-orang Lewi, sebelum hamba-hamba Tuhan nih semua pelayan-pelayan Tuhan mau memberkati umat Tuhan ya demi nama Tuhan. Mereka harus terlebih dahulu apa? Berdiri di hadirat Tuhan. Nah itu yang saya bilang.
Jadi kalau saudara main musik, penari, menari, terus mimpin pujian, saudara gak pernah berdiri di hadapan Tuhan nih. Berdiri lebih dahulu, to stand before the Lord, gak pernah berdiri di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Apa yang saudara alirkan? Semua kalimat kosong. Gak akan ada saudara. Saluran berkat kita nih, saluran berkat gak akan mengalir saudara. Tapi orang Lewi yang tinggal dalam hadirat Tuhan itu akan menjadi saluran berkat. Amin. Coba ngomong kanan kiri, tinggal dalam hadirat Tuhan. Supaya saudara ngalami itu loh. Kenapa saya ajak saudara ngomong terus? Supaya saudara alami Tuhan, aku mau Tuhan tinggal dalam hadirat Tuhan. Aku mau ngalami berkat Tuhan itu. Cepat ya, sekarang cepat. Nah, cepat. Ya, sekarang hadirat Tuhan gunanya untuk apa? Pentingnya apa? Ini saya cepat aja. Ya, hadirat Tuhan adalah perlindungan Tuhan yang ajaib. Nah, Mazmur 91 nih ya. Mazmur 91, siapa yang suka baca Mazmur 91? Coba angkat tangan. Oh, gak banyak juga yang baca Mazmur 91 ya. Kalau Temanggung ditanya begitu semua. Saudara, angkat tangan saudara. Hafal sampai. Hafal saudara, saya hafal Mazmur 91 saudara, tanpa teks. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bernaung dalam naungan yang maha kuasa, kami berkata bla 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 saudara. Mungkin lupanya kan sedikit-sedikit, tapi begitu diingetin hafal semua. Kadang-kadang orang baca nggak tanpa teks lagi, orang-orang kita. Saking seringnya. Nah, begitu banyak janji Tuhan yang ajaib, perlindungannya di Mazmur 91, bener nggak? Kalau baca, wih Mazmur 91 tuh kalau udah dibaca enak banget dah. Kayaknya tuh aduh enak banget, nyaman di dalam ya perlindungan Tuhan gitu ya. Musuh gak bisa menyentuh kita. Nah, menurut orang-orang Yahudi kuno zaman dulu itu, ternyata Mazmur 91 itu dibuat, diciptakan ya, muncul pada waktu masa itu mereka diserang kuasa kegelapan dan wabah sakit penyakit. Jadi ada serangan kuasa kegelapan yang mengerikan saudara. Serangan kuasa kegelapan dan wabah penyakit saudara. Nah, jadi Mazmur 91 itu pada waktu itu buat mereka ya, itu adalah proteksi Tuhan yang luar biasa. Jadi tiba-tiba orang dapat pewahyuan nih ya, pewahyuan Mazmur 91 tercipta saudara. Dalam keadaan mereka diserang kuasa kegelapan, wabah saudara. Jadi itu proteksi Tuhan, janji Tuhan, janji perlindungan Tuhan. Saudara Mazmur 91, aduh kalau saudara gak baca sih, waduh. Saudara gak tahu dalamnya artinya atau di dalamnya saudara gak baca. Wah, saudara kehilangan berkat perlindungan yang besar. Itu jaminan perlindungan Mazmur 91 saudara. Nah saudara kebaca ya saudara. Bayangkan hebat sekali saudara, sampai malaikat Tuhan itu diperintahkan Tuhan loh. Hei malaikat, aku perintahkan. Tolongin orang ini, tolongin. Alkitab berkata, katanya apa? Tuhan itu menjaga segala jalanku, benar gak? Jadi waktu mau kesandung, dijaga jalan kita saudara. Langkah kita dijaga. Terus Tuhan mengutus malaikatnya untuk apa? Menatang hidup kita, benar gak? Janjinya hebat banget saudara. Ini kita nih mungkin mau ngalami sesuatu yang mengerikan, sama Tuhan disambar dulu. Ditatang sama Tuhan saudara. Ajaib saudara, Mazmur 91. Nah, yang menjadi pertanyaan, saya mau bertanya saudara, apakah Mazmur 91 berlaku untuk semua orang Kristen? Mazmur 91 berlaku untuk semua orang Kristen? Hah? Tidak saudara. Hanya kepada orang-orang yang ini. Saya buka ya. Mazmur 91 ayat 1. Sebelum kita menikmati janji-janji Tuhan di Mazmur 91, kalau gak salah ayat 1 sampai berapa belas tuh ya. Ada syarat pertama ya. Ada syarat maksudnya, ada syarat yaitu di ayat pertama. Ada syarat yang harus digenapi oleh kita di ayat pertama. Mazmur 91 ayat 1 terjemahan lain saya buka nih saudara. Kan dalam bahasa dalam LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Ini LAI ya.
Nah, terjemahan lain begini saudara. King James Version menyebut begini. He that dwelleth in the secret place. Ada kata in the secret place. Jadi ya, terjemahannya begini. Orang yang tinggal ya, di tempat rahasianya Tuhan. Nah, dari yang maha tinggi akan ada di bawah bayang-bayang El Shaddai. Jadi syaratnya apa? In the secret place. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara. Baru akan mengalami semua itu. Bahkan dikatakan di bawah bayang-bayang El Shaddai. El Shaddai itu adalah Tuhan yang memelihara. God Almighty. Tuhan yang maha besar yang memelihara hidup kita. Jadi selain perlindungan dan pemeliharaan. Tapi kuncinya apa? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Lanjut ya. Nah, di mana sih tinggal di tempat rahasianya Tuhan itu di mana tempat rahasia Tuhan? Tempat rahasia Tuhan itu di mana? Mazmur 31 ayat 20 berkata demikian, Engkau Tuhan menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu. Terhadap persongkolan orang-orang jahat gitu loh, pokoknya melindungi terhadap perbantahan lidah. Di dalam, kalau Lembaga Alkitab Indonesia dalam naungan wajah-Mu. Nah, ini membingungkan, tapi saya buka terjemahannya, ya suruh orang saya, in the secret place of your praise. Jadi katanya ya, tempat rahasia Tuhan itu di Mazmur 31 ayat 20, tempatnya di mana? Di of your presence. Di apa? Di mana? Di hadirat Tuhan. Jadi tempat rahasianya Tuhan itu ada di mana? Di hadapan Tuhan. Tempat rahasianya Tuhan di mana? Di dalam hadirat Tuhan, di depan hadapan Tuhan, saudara. Di hadapan Tuhan. Jadi artinya apa? Saudara harus masuk dulu ke penyembahan, saudara harus ketemu Tuhan dulu. Di hadapan Tuhan itu. Tempat rahasianya di situ, saudara. Makanya saya kan tadi doa pertama. Saudara kalau tinggal dalam hadirat Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan rahasia-rahasianya. Menyatakan di hadapan Tuhan, di tempat rahasia dalam hadirat Tuhan, ya terjemahannya, Engkau menyembunyikan mereka dari rencana jahat, katanya. Ya bagus sekali, ayo buka lagi, lanjut. Bayangkan saudara di hadirat Tuhan ya, di tempat rahasia dalam hadirat Tuhan katanya. Tuhan itu menyembunyikan kita dari rencana jahat, dari konspirasi manusia. Tuhan menjagai kita secara rahasia dalam perlindungan di tempat khusus dari perselisihan lidah. Ini terjemahan lainnya saudara. Di mana? Di tempat rahasia dalam hadirat Tuhan. Dalam ya, di mana? Di hadapan Tuhan saudara. Nah sekarang cepat ya, gimana cara masuk tempat rahasianya Tuhan? Gimana masuk dalam hadirat Tuhan? Di hadapan Tuhan kita bisa masuk sampai di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama saudara, maaf saya mau bertanya, apa yang saya sampaikan sampai di sini sudah pada mengerti ya? Saya mencoba untuk menjelaskan supaya saudara mengerti. Yang pertama adalah haus dan lapar. Jadi kalau saudara pengen masuk hadirat Tuhan. Saudara pengen sampai ya dalam, saudara bisa bersembunyi ya di dalam ya, itu dikatakan bersembunyi di hadirat Tuhan ya. Makanya ada lagu hiding place ya. You are my hiding place ya katanya. Tuhan engkau tempat persembunyianku. Jadi bagaimana sih untuk masuk? Caranya saudara, haus dan lapar saudara. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 berkata, saudara udah hafal ayat ini. Seperti rusa yang merindukan sungai, jiwaku merindukan engkau, haus akan engkau Tuhan. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bolehkah aku datang ya? Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan?
Ini orang yang haus dan lapar ya. Katanya, bilakah aku boleh memandang Tuhan? Artinya apa? Aduh Tuhan, aku pengen ketemu Tuhan. Aku pengen memandang Tuhan. Saudara, seperti rusa yang merindukan air. Ini saya mau cerita rusa nih ya saudara. Oke, ada terjemahan dulu. Nah, terjemahan lainnya, my inner self ya. Intinya saudara, terjemahannya manusia batin yaku atau rohku haus akan Tuhan. Akan Tuhan yang hidup, kapankah aku boleh datang dan memandang wajah Tuhan? Jadi manusia batin itu apa saudara? Yang di dalam inilah saudara. Yang di dalam ini nih, Tuhan, aku pengen ketemu Tuhan. Aku haus akan Tuhan. Aku pengen cerita sama Tuhan. Aku rindu sama Tuhan. Aku capek dengan semua ini Tuhan. Pernah gak sih gitu? Saya pernah sering gitu saudara. Tuhan aku capek Tuhan. Si A begini, si B begini. Tuhan aku Tuhan. Tolongin Tuhan aku. Saya sering begitu saudara. Ada banyak Tuhan aku bisa keliru Tuhan. Tapi Tuhan tolongin aku. Aku pengen ketemu Tuhan. Nah saudara. Ternyata Daud juga begitu tuh saudara. Nah ini cerita soal rusa dulu ya. Rusa itu ya. Jadi rusa tuh kalau misalnya dia lari ya dikejar oleh binatang buas ya saudara. Yang mau memangsa rusa. Rusa itu dia ya akan kehausan, kelelahan. Dia akan begitu sangat haus kalau udah dikejar-kejar itu ya. Nah jadi rusa ini sangat dahaga. Dia butuh sungai, air. Maka dia saking hausnya, begitu dia minum, wih rasanya seger banget. Satu, memuaskan dahaga. Jadi keuntungannya rusa mencari sungai, satu, memuaskan dahaganya. Kedua saudara, ternyata sungai itu bukan semata-mata memuaskan dahaganya si rusa. Tetapi begitu dia minum air di situ, tahu gak saudara apa yang terjadi saudara? Si bau badan rusa itu saudara ya. Kan rusa itu tuh ya binatang itu kan punya bau-bau dadanya. Kan baunya aduh kalau binatang tuh ya anjing aja baunya udah gak enak ya. Nah jadi air sungai yang mengalir itu, aroma air itu akan menetralisir bau badan si rusa itu. Jadi bau badannya kan hilang saudara oleh bau air sungai itu. Ajaib ya. Nah itu menjadi tempat perlindungan dan keselamatannya. Jadi binatang buas ya mengejar-ngejar dia mau mangsa udah hilang. Bau penciumannya udah gak bisa lagi nyium si rusa itu. Hilang bau rusanya. Ajaib ya saudara. Jadi kita butuh sungai kehidupan saudara. Saya percaya orang yang punya kerinduan yang besar, haus dan lapar akan Tuhan. Yang sebegitu besar saya percaya saudara. Ketika saudara mendesak saudara butuh Tuhan rindu haus. Itu merupakan awal pemulihan. Maka dari itu haus dan lapar sama Tuhan. Amin. Itu merupakan awal kebangunan rohani. Awal pemulihan. Awal terobosan saudara. Awal mujizat Tuhan. Jadi kalau saudara gak pernah haus dan lapar, waduh saudara gak akan pernah lihat mujizat jadi orang Kristen menurut saya. Haleluya saudara. Orang Kristen yang beku, orang Kristen yang biasa-biasa, orang Kristen yang dingin, orang Kristen yang gak mengalami apa-apa. Bosan pasti cari orang Kristen menurut saya. Bosan saudara maaf ujungnya bisa murtad saudara. Enggak ada sesuatu. Tapi saudara karena itu saya berkata haus dan lapar, haus dan lapar. Satu kali saya pernah saudara, saya ini disuruh Tuhan puasa belum menikah nih saudara masih kerja. Wah kalau masih muda nih anak-anak muda tolong please perhatikan. Saya ini waktu muda ya saudara, wah sama Tuhan menggebu-gebu saudara. Tuhan suruh saya puasa menurut puasa saudara sepupu saudara. Ini saya lagi kerja, puasa dari pagi sampai jam 6 sore bukanya mereka loh saudara. Kerja saudara, kalau sekarang saya mungkin butuh anugerah khusus. Kata waktu muda tuh ajaib sekali. Itu ada saat Tuhan ya beri kekuatan ya ekstra. Kasih karunia menurut saya benar gak? Kasih karunia. Makanya kalau kasih karunia datang dalam hidup kita cepat sambar saudara. Saudara saya ini puasa seperti mereka. Tahu gak pulang itu ya. Wih begitu buka minum air putih. Air putih ini dirasa manis saudara. Saking apa? Haus.
Sepanjang hari kan, dari pagi sampai jam 6 sore gak minum, gak makan. Haus saudara. Wah, kalau makan yang manis-manis rasanya ya, menurut saya orang haus dan lapar ya, makan apa aja enak, bener gak? Enak semua karena haus dan lapar saudara. Minum aja air putih dirasa manis saudara. Karena itu hauslah pada Tuhan saudara. Saudara kalau haus ya dengar firman Tuhan apa aja. Yes, amin Tuhan, aku percaya. Itu orang haus saudara. Baca buku rohani apa aja. Wih, itu kayaknya mencolot semua tuh ayat-ayat tuh. Maksud saya mencolot semua tuh kata-kata tuh. Saya begitu saudara. Begitu baca buku rohani, begitu haus saudara. Wih, walah ini bagus sekali. Wih, ini pengertiannya ajaib. Saya nih ya, seringnya beli stabilo saudara. Saya nih kalau baca buku tak seret stabiloin semua saudara. Wih, dapat banyak saudara. Baca Alkitab aja, kayak meloncat tuh ayat-ayat saudara. Huruf-huruf itu. Ya, kalau saudara baca seterusnya, Daud itu memiliki kerinduan yang besar. Ya, itu ada ayatnya Mazmur 63 dan sebagainya. Yuk cepat aja. Nah, sekarang bagaimana meresponi kehausan di dalam Tuhan? Bagaimana meresponinya? Harus bagaimana kita meresponi haus itu? Yuk kita baca di dalam Amsal. Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 4 berkata demikian. Jikalau engkau mencarinya, ya, nih orang yang haus nih ya, harus seperti ini nih saudara katanya. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Engkau akan mendapat pengenalan akan Tuhan. Jadi disuruhnya apa katanya? Seperti kalau orang hausnya harus seperti apa? Mencari harta terpendam. Satu hari ya saudara, kami ini disuruh seseorang ya di kota lain nih. Bu, Pak, ini di tempat perusahaanku ada emasnya katanya. Saudara nih kita cari saudara. Wah, kita nih ke sana bolak-balik doa. Dari doa puasa, doa keliling. Ditunggu dari jam 3 pagi. Jalan ditunggu keliling saudara, tunggu Jogja itu saudara. Kemudian kita semalam suntuk doa, menyembah bahasa roh. Ya belum lagi orangnya itu, waduh bayarnya mahal. Dia harus gali habis berapa ratus juta saudara. Ada waktu ditanya, habis seberapa Pak sampai hari ini? 100 juta lebih, bayangin saudara. Beli alat-alatnya dan menggali sampai dalam kedalaman berapa meter saudara. Mencari harta terpendam itu gak gampang saudara. Sampai kita berdoa semalam suntuk sampai kita Tuhan. Ya. Wah, lawannya kuasa kegelapannya banyak sekali saudara. Gak gampang saudara. Mencarinya seperti mencari harta terpendam. Matius 13 ayat 44. Untuk mendapatkan harta terpendam, orang harus menjual seluruh miliknya. Matius 13 ayat 44 demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Katanya gitu ya. Yang ditemukan orang satu kali, misalnya lagi kerja nih, ya kerja di ladang. Ya kita tuh ladangnya orang, bukan ladangnya kita. Tiba-tiba lagi nyangkul, tuk gitu ya. Wih, ada emasnya ini, dibuka. Harta di dalamnya, wah emas dan segala macam mungkin ya. Lalu dia katanya ya, kemudian dia pendam lagi. Oleh sebab itu oleh sebab sukacitanya pergilah yang menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Bayangkan, jadi begitu dia temukan itu harta terpendam, dia pergi pulang ke rumah hitung-hitungan nih. Ini hartanya aku seberapa nih bisa nebus ladang ini. Pokoknya aku harus beli ladang ini, benar gak? Itu seperti itu saudara. Sampai menjual katanya seluruh miliknya. Oh Bu, kalau kita mau cari Tuhan, ya haus dan laparnya sampai jual semua harta aku Bu. Ya bukan begitu maksudnya saudara. Artinya sebenarnya saudara, ada sebuah kesungguhan yang sangat besar. Itu yang dihargai Tuhan. Ada sesuatu tekad yang besar. Ada suatu kemauan yang besar. Itu yang Tuhan lihat saudara. Dan Tuhan berkata janjinya, percayalah. Engkau akan memperoleh pengertian, takut akan Tuhan, memperoleh pengenalan, memperoleh harta itu saudara. Kekayaan. Lanjut ya saudara, yang kedua cepat. Yang kedua, bagaimana kita untuk masuk hadirat Tuhan harus mengalami ya persekutuan pribadi dengan Tuhan.
persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, Bu, kalau gitu kita gak usah ke gereja dong. Karena harus persekutuan pribadi. No, enggak saudara. Kalau kita ke gereja, kalau kita ikut penyembahan tiap pagi, mungkin ada penyembahan ya dari Shekinah jam 6 sampai jam 7 ya. Ya, saudara, kita itu kan, kita ini anak-anak Tuhan, itu harus ada di dalam sebuah komunitas ilahi, komunitas orang Kristen. Ya di gereja saudara. Saudara mau jadi orang Kristen? Saya nggak mau jadi orang Kristen, maunya di rumah aja. Buat apa ke gereja? Nggak usah ketemu orang. Saya mau kasih tahu ya saudara, saudara nggak akan pernah bertumbuh. Karena saudara harus ada ditanam di gereja lokal, di komunitas Tuhan. Di situ dibentuk saudara. Saudara harus ngalami. Iya, persekutuan doa maksudnya. Saudara harus ngalami apa? Bertumbuh bersama saudara. Saling dibentuk, digesek saudara. Saudara harus dengerin firman Tuhan saudara. Oh, saya bisa dengerin firman Tuhan melalui YouTube. Beda saudara. Di sini ada pemimpin ya yang bisa menegur ya. Saudara harus terlibat di pelayanan. Kalau saudara jadi orang Kristen di rumah aja, nggak pernah melayani, nggak akan bertumbuh. Percayalah, orang Kristennya tidak pernah melayani, nggak akan bertumbuh. Saya mau kasih tahu. Makanya kami kalau di gereja di Temanggung semua harus melayani. Melayani apa? Ngasih sembako, doain, isoman-isoman, doain. Melayani saudara. Nah, jadi tadi saya mau bilang gini, sebenarnya persekutuan pribadi itu ya saudara, kita bergaul intim dengan Tuhan, itu memang harus dibangun secara pribadi saudara. Namanya aja persekutuan pribadi ya. Nah ini yang saya bilang gak bisa diganti dengan penyembahan korporat. Tapi penyembahan korporat perlu, yang tadi saya bilang, ngerti ya? Perlu saudara, supaya saudara bertumbuh. Gak bisa orang Kristen sendirian. Kalau orang Kristen sendirian ya, saudara ini ya, contohnya saya pernah dikasih ilustrasi. Saudara jalan nih sendirian. Setan datang nih, nyerang kita. Bak, kita pasti kalah. Siapa yang bisa lawan setan saudara? Oh Bu, aku punya roh Tuhan. No, gak bisa. Kita harus berdua, bertiga. Kita berdua, bertiga, bersama lagi makin banyak. Kalah setan, bener gak? Kalah saudara, satu lawan banyak. Kalah saudara. Nah jadi sekali lagi. Kita butuh bangun persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya jadi harus ketemu Tuhan dengan cara ya kita bisa gini, setiap orang tuh beda-beda ya. Kalau Pak Yusak, saya tuh pernah lihat Pak Yusak itu berlutut ya, diem berjam ya, bisa ya. Kita nih pernah doa nih hamba Tuhan nih ya. Pak Yusak diem, kita semua diem. Ayo semua katanya, ayo kita semua katanya, kita cari Tuhan, kita mau tanya sama Tuhan. Ayo kita doa, kita nyembah. Setelah nyembah semua diem ya, Pak Yusak diem lama ya, bisa sampai 1/4 jam. Ya mungkin diterusin bisa, tapi kan akhirnya kita mulai ya, ini gimana gini ya. Pak Yusak tuh paling kuat saudara. Berdiam sama Tuhan ya, lain-lain makanya. Nah kalau saya gak bisa diam kayak gitu saudara. Kalau diam gitu pagi-pagi saya bangun jam 5 atau 4:30. Diam aja, blek tidur lagi saudara. Jadi saya harus apa saudara? Saya harus dengerin lagu penyembahan. Saya ikut nyanyi, ikut bahasa roh. Kalau enggak saya tidur lagi saudara. Kemudian apa? Saya buka Alkitab. Saya baca Alkitab. Saya enggak baca mau kejar setoran dah. Saya baca satu pasal pelan-pelan. Karena ya saya pernah diajar ada sebuah buku sebenarnya bagus banget ya. Buku itu mengajar gini katanya, kalau baca Alkitab tuh seperti domba lagi ngunyah rumput, bener gak? Ternyata domba itu binatang memamah biak. Jadi di dalam ini pencernaannya tuh kalau makan itu dikunyah ya sampai berulang kali, dikeluarkan kembali, dikunyah lagi masuk. Itu caranya begitu. Jadi baca Alkitab itu begitu saudara, jangan saudara bilang, wis pokoknya aku disuruhnya baca sehari 5 pasal. Jadi cepat-cepat baca, nggak bisa saudara. Baca pelan-pelan sampai ayat itu bicara saudara. Saudara ngerti ayat itu, Tuhan bicara saudara. Sampai kalau saya tuh ya dulu ada waktu tuh ya sekarang karena kita harus udah mulai masuk jam 6 sampai jam 7. Jadi nggak bisa seperti dulu nih, saya waktu yang kapan tuh saya bisa sampai mencatat ayat rema ditulis saudara. Saya sampai punya bukunya seperti itu. Nah tapi kalau yang sekarang saya tetap baca pelan-pelan ya. Nah kalau setelah dibaca saya mulai mengerti nanti kalau ya, karena waktu
Jujur ya, sebenarnya persetujuan pribadi itu nggak bisa waktunya sejam menurut saya nggak bisa. Harus paling nggak minimal 2 jam saudara. Jadi saya nanti bisa lanjutkan lagi siangnya, malamnya, begitu saudara. Nah, tapi maksud saya sekali lagi, kita butuh persekutuan pribadi dengan Tuhan. Amin. Butuh saudara. Itu kekuatan kita. Ya, yuk cepat aja. Nggak usah yang masuk 91 ayat 9 nggak usah. Yuk. Yang ketiga saudara, sadar dan bertobat. Saudara. Yang ketiga sadar dan bertobat. Ya. Jadi saudara mau masuk hadirat Tuhan, saudara harus menyadari dan bertobat dulu dari dosa-dosa saudara. Bu, saya nggak punya dosa. Ya sudahlah, puji Tuhan kalau gitu. Saudara, dosa itu Roma 3 ayat 23 membuat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi banyak orang bilang gak bisa masuk hadirat Tuhan, gak bisa doanya mbah. Kenapa? Saudara belum beresin dosa saudara. Satu kali ya saya tuh lagi berjemur, saya tuh sambil doa nih. Saya bisa berasa gini, tuh Tuhan ingetin nih. Kejadian yang dulu gini, Tuhan saya tuh salah ya, ampuni saya Tuhan. Oh ternyata saya begini ya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Jadi sebenarnya kita nih banyak salahnya, banyak dosanya sebenarnya saudara. Hati yang bertobat dan merendahkan hati, ya hati yang hancur, miliki sikap hati seperti itu. Hati yang bertobat, memiliki sikap hati yang terbuka, ya mau dikoreksi saudara. Kadang-kadang kita kan merasa diri kita benar, itu kesombongan ya saudara. Jangan sampai kita ini ya, gak mau ditegur ya, keras hati, tidak mau dinasehati. Nah itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan saudara. Kisah 3 ayat 19-20 berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Terjemahan lain berkata, sadarlah dan bertobatlah supaya engkau mengalami penyegaran, di-refreshing ya. Refreshing, diperbaharui, disegarkan gitu ya. Jadi perlu ngaku dosa itu saudara, perlu bertobat itu saudara. Supaya engkau diperbaharui, disegarkan kembali saudara. Jadi perlu banget bertobat. Pertobatan itu saudara membawa saudara kembali ke hadirat Tuhan. Membawa saudara kembali masuk hadirat Tuhan. Jadi gampang masuk hadirat Tuhan ya saudara. Saudara tahu kisah Simpson? Simpson itu jatuh dalam dosa. Ketika Simpson jatuh dalam dosa, roh Tuhan dikatakan undur dari Simpson. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika Simpson bertobat, apa yang terjadi? Alkitab berkata, pertobatan membuat kekuatannya dipulihkan lebih dahsyat, benar gak? Ketika Simpson bertobat saudara dari segala dosanya, apa yang terjadi? Alkitab berkata hari itu katanya dia membunuh musuhnya lebih banyak waktu hidupnya, benar gak? Kekuatannya dipulih berlipat kali ganda dari pertobatan. Mari kita bangkit berdiri. Kiara lapas.